Pada tahun 1973, Uruguay memasuki masa kediktatoran di bawah Presiden Juan Maria Bordaberry. Rezim yang berlangsung selama 12 tahun ini menggantikan sistem demokrasi dan dikenal sebagai salah satu periode tergelap dalam sejarah negara tersebut sebelum demokrasi kembali pada tahun 1984. Selama rezim berlangsung, berbagai kelompok politik yang menentang pemerintah dimusnahkan, termasuk Partai Komunis Uruguay, kelompok anti pemerintah Tupamaros, dan sejumlah gerakan revolusioner berhaluan Marxis. Pada tanggal 7 September, 9 anggota Tupamaros ditangkap. Organisasi ini sangat dibenci pemerintah karena sering merampok bank, lalu membagikan hasilnya kepada rakyat miskin, sehingga banyak masyarakat menganggap mereka sebagai pahlawan. Kisah ini berfokus pada 3 tahanan politik sekaligus tokoh utama film, yaitu Eleuterio Fernandez Huidobro yang dipanggil Nato, Mauricio Rosenkopf yang dipanggil Russo, dan Jose Mujica yang dipanggil Pepe. Mereka dibawa ke penjara dengan mata tertutup dan tangan terborgol. Setibanya di sana, pakaian mereka dilucuti satu persatu sebelum diseret masuk ke dalam sel. Pada awal penahanan, mereka masih ditempatkan dalam satu penjara meski berada di sel yang berbeda. Saat itu mereka belum mengetahui seperti apa kondisi tempat yang akan menjadi neraka bagi mereka. Tak lama kemudian, kekejaman penjara politik mulai terlihat. Kepala mereka ditutupi karung goni yang disiram bensin, memaksa mereka menghirup aroma menyengat hingga hampir tak bisa bernapas. Setelah borgol dilepas, mereka mulai memperhatikan keadaan sekitar. Di tembok sel terdapat pesan yang menegaskan bahwa siapapun yang masuk ke tempat itu harus meninggalkan seluruh harapannya. Sebuah surat dari Kementerian Pertahanan menjelaskan bahwa mereka dilarang berbicara kepada siapapun. Mereka juga tidak diberi akses melihat cahaya dan terus-menerus mengalami penyiksaan karena dianggap sebagai pengkhianat negara. Waktu berlalu hingga 12 bulan kemudian. Kebijakan baru pun diterapkan, yaitu menghancurkan mental para tahanan hingga kehilangan kewarasan apabila mereka tidak bisa dibunuh secara langsung. Perlakuan seperti itu memang sering dialami tahanan politik pada masa tersebut. Banyak dari mereka keluar dari penjara dalam kondisi mental yang hancur. Suatu hari, Russo mendapat izin bertemu keluarganya setelah adanya desakan dari kedua orang tuanya. Sebelum pertemuan itu berlangsung, ia dicukur dan dimandikan agar terlihat seolah diperlakukan dengan baik oleh pihak penjara. Dalam pertemuan singkat tersebut, Russo berusaha menenangkan keluarganya dan menyembunyikan penderitaan yang sebenarnya ia alami di balik jeruji besi. Memasuki tahun 1975, mereka telah mendekam selama 803 hari di penjara. Mereka terus dipindahkan secara terpisah dari satu penjara ke penjara lain dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Makanan yang diberikan hanyalah sisa-sisa berupa tulang ayam dan jatah yang tidak layak untuk dikonsumsi. Para tahanan bahkan terpaksa meminum air seni para penjaga demi bertahan hidup. Mereka tidak memiliki pilihan lain selain menerima perlakuan itu daripada mati perlahan di dalam penjara. Karena dilarang berbicara satu sama lain, mereka menghabiskan hari-hari dalam kesunyian, ditemani kegelapan dan semut yang memenuhi sel. Meski begitu, semangat mereka tidak pernah padam. Suatu hari, Nato mengetuk tembok sel dan mendapat balasan dari Russo yang berada di sel sebelah. Mereka kemudian menciptakan cara berkomunikasi menggunakan kode ketukan yang mewakili huruf-huruf alfabet. Melalui ketukan sederhana itu, mereka saling bertukar informasi, berbagi cerita, bahkan bermain catur. Cara tersebut membantu mereka tetap waras di tengah tekanan yang terus menghancurkan mental para tahanan. Memasuki tahun 1976, mereka terus mengalami perlakuan tidak manusiawi. Bahkan untuk buang hajat pun mereka harus melakukannya di tempat yang sempit, kotor, dan tidak layak. Suatu ketika, Nato kesulitan buang hajat karena kedua tangannya masih terborgol. Ia meminta bantuan, namun tidak seorang pun berani bertindak tanpa perintah dari atasan. Kondisi itu menunjukkan bagaimana sistem kediktatoran dibangun melalui rantai komando yang kaku. Bahkan urusan paling sederhana sekalipun harus menunggu keputusan dari pemimpin tertinggi. Penjara politik menjadi tempat yang dirancang untuk menghancurkan mental para tahanan. Sel mereka sempit, kotor, dipenuhi tikus, dan bahkan di dalam sel terdapat garis putih yang tidak boleh dilewati. Mereka dipaksa meringkuk di sudut ruangan selama berjam-jam. Namun semua penderitaan itu tidak mampu memadamkan semangat perjuangan mereka. Tahun 1977, Russo mulai menyalurkan kreativitasnya dengan membantu seorang jenderal menulis surat cinta untuk wanita yang disukainya. Sebagai imbalan, ia untuk pertama kalinya mendapat makanan yang lebih layak dan sebatang rokok. Tak lama kemudian, mereka dipindahkan ke penjara bawah tanah yang ukurannya hanya sebesar tubuh manusia. Tempat itu ternyata jauh lebih mengerikan dibanding penjara sebelumnya. Di sana mereka mengalami penyiksaan berat, termasuk sengatan listrik berulang kali selama hampir 2 tahun. Penderitaan mereka terus berlanjut tanpa tanda-tanda akan berakhir. Tahun 1979, mereka dikembalikan ke penjara sebelumnya. Pada masa itu, Nato akhirnya mendapat kesempatan bertemu putrinya yang bernama Gabriela. Pertemuan singkat tersebut sedikit mengobati kerinduannya setelah bertahun-tahun terpisah. Namun tak lama kemudian para penjaga kembali menyeretnya masuk ke dalam sel. Kelaparan yang mereka alami semakin parah hingga terkadang rumput kering
yang dijadikan bantal pun ikut dimakan. Mereka terus bertahan hidup dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Suatu hari, Komite Internasional Palang Merah datang untuk memeriksa kondisi para tahanan. Menjelang pemeriksaan, para sipir sengaja memasukkan berbagai fasilitas ke dalam sel agar penjara terlihat layak. Para tahanan juga dipaksa menyembunyikan kondisi sebenarnya. Setelah pemeriksaan selesai, seluruh fasilitas tersebut kembali dikeluarkan. Di waktu yang sama, NATO dipanggil oleh seorang jenderal karena ditemukan kode-kode misterius yang tertulis pada sabun miliknya. Namun pemeriksaan itu tidak menghasilkan apapun. Kesempatan tersebut digunakan NATO untuk menceritakan kekejaman rezim yang pernah menghancurkan keluarganya. Bertahun-tahun sebelumnya, pasukan pemerintah menyerang rumah keluarganya karena dicurigai sebagai pemberontak. Peristiwa itu merenggut nyawa kakaknya dan istrinya yang sangat ia cintai. Beruntung, putrinya selamat karena tidak berada di rumah saat kejadian berlangsung. Itulah sebabnya Gabriela menjadi satu-satunya anggota keluarga yang masih tersisa. Namun, semua kisah tragis itu tidak mampu melunakkan hati sang jenderal. Ia tetap bersikeras bahwa NATO tidak akan pernah meninggalkan penjara tersebut dalam keadaan bebas. Pepe akhirnya mendapat kesempatan bertemu dengan ibunya. Dalam pertemuan itu, ia mengungkapkan berbagai penyiksaan yang dialaminya selama di penjara, termasuk tekanan fisik dan mental yang terus menghancurkan para tahanan. Sang ibu menolak melihat putranya menyerah. Ia terus memberi semangat dan mengingatkan bahwa selama masih memiliki harapan, mereka belum benar-benar kalah. Keesokan harinya, Pepe mencoba melawan dengan meneriaki para penjaga saat upacara berlangsung. Tindakannya langsung mendapat balasan keras dari pihak penjara. Sebagai hukuman tambahan, Pepe mengalami penyiksaan yang lebih berat. Kondisinya kemudian diperiksa oleh seorang dokter yang menyatakan bahwa kesehatan mentalnya mulai terganggu akibat tekanan berkepanjangan. Dokter menyarankan agar Pepe mendapatkan makanan dan istirahat yang cukup. Namun, hal-hal mendasar itu justru tidak pernah ia peroleh selama berada di penjara. Karena takut menerima penyiksaan yang lebih kejam, Pepe terpaksa menyembunyikan banyak hal yang sebenarnya ia alami. Ia terus bertahan meski kondisi fisik dan mentalnya semakin memburuk. Memasuki tahun 1980, lagu-lagu kebangsaan mulai terdengar di berbagai tempat. Hal itu menjadi pertanda bahwa rezim kediktatoran mulai melemah akibat gelombang penolakan dari masyarakat Uruguay. Dalam pemungutan suara, sebagian besar rakyat secara tegas menolak keberlanjutan rezim tersebut. Dukungan terhadap pemerintah terus menurun hingga kekuasaan mereka mulai runtuh. Menyadari posisinya semakin terancam, sang jenderal melampiaskan kemarahannya kepada para tahanan. Namun Pepe dan rekan-rekannya tetap bertahan dengan keyakinan bahwa penderitaan itu suatu hari akan berakhir. 4 tahun kemudian, sistem demokrasi kembali berlaku setelah rakyat Uruguay berhasil menggulingkan Juan Maria Bordaberry dari kursi kepresidenan. Kabar itu menjadi harapan baru bagi para tahanan politik yang telah bertahun-tahun hidup dalam penderitaan. Tak lama kemudian, surat perintah pembebasan akhirnya diterbitkan. Setelah bertahun-tahun di penjara, mereka pun kembali menghirup udara kebebasan dan bertemu dengan keluarga masing-masing. Banyak orang menganggap mereka sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan dan pembela hak-hak rakyat kecil. Eleuterio Fernandez Huidobro atau NATO kemudian menjadi senator dan menteri pertahanan Uruguay. Ia meninggal pada tanggal 5 Agustus 2016. Mauricio Rosenkopf atau Russo berkarier sebagai direktur kebudayaan kota Montevideo. Ia juga dikenal sebagai penyair, novelis, dan dramawan ternama. Sementara itu, Jose Mujica atau Pepe menjadi anggota Kongres, senator, dan akhirnya terpilih sebagai presiden Uruguay pada tahun 2010. Menjabat selama 5 tahun dan dikenal luas sebagai presiden paling sederhana di dunia. Ia tidak hidup mewah. Sebagian besar gajinya disumbangkan untuk membantu masyarakat, sementara dirinya tetap tinggal di rumah sederhana dan menjalani kehidupan seperti rakyat biasa. Karena Pepe memahami satu hal, korupsi bukan sekadar mencuri uang negara. Korupsi adalah mencuri masa depan rakyat, merampas hak orang miskin, dan mengkhianati jutaan orang. Itulah sebabnya hingga hari ini, Jose Mujica dikenang bukan karena kekayaannya, melainkan karena kesederhanaan dan kecintaannya kepada rakyatnya.